Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke konten vlog saya, Alfian Al-Ghazali. Di konten vlog kali ini sebenarnya saya nggak ada persiapan apa-apa. Nggak ada rencana juga, belum ada schedule buat harus membuat video vlog kali ini. Soalnya eh, banyak orang yang lagi nge-DM saya tentang anxiety kemarin yang sempat saya bahas dan cerita di konten vlog yang kemarin tentang anxiety apa yang saya alamin pada saat ini. Nah, di konten vlog kali ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang cara menetralisir gimana sih caranya buat kita kembali enjoy, kembali kita adakan pikiran yang negatif-negatif lagi, munculkan pikiran-pikiran yang betul-betul buat semangat buat diri kita biar kita bisa terlepas dari anxiety. Tapi meskipun tidak 100%. Oh iya, sebelum kita lanjut channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Yuk. Jadi kita masuk di pembahasan kali ini. Pembahasan di awal, saya alhamdulillah hari ini sudah anxiety yang lumayan enak, lumayan lega sekarang. Udah lumayan sesaknya udah jarang lagi datang. Alhamdulillah di masuk tahun kedua ini saya udah berjuang, udah menetralisir. Gimana sih caranya buat bahagia? Jadi trik yang saya bagikan ke teman-teman hari ini, khususnya di vlog kali ini. Yang pertama, saya tuh kalau ada masalah, terus pekerjaan apa segala macem, biasanya saya tuh sekarang ikhlasin, menerima di diri ini. Maksudnya apa yang terjadi di diri ini udah kehendaknya Tuhan, itu yang pertama. Terus kedua, saya udah berdamai, kembali lagi saya berdamai dengan diri saya. Baik buruknya diri saya bakalan nerima. Maksudnya dalam artian yang sudahlah, biarin yang berlalu. Saya buat jadikan motivasi lagi. Soalnya anxiety itu kebanyakan yang tersaring di kepala kita ini hal-hal negatif, coy. Pertama, kita hindarin orang toksik, itu yang paling penting buat kita sembuh. Meskipun saya nanyain tentang masukan apa yang pernah saya alamin, terus bagaimana cara saya berjuang, saya keluar dari anxiety, terus bagaimana caranya saya bisa ada sampai sekarang, bisa berinteraksi lagi, kembali lagi normal seperti sedia kala. Nah itu percuma aja kalau tetap masih ada di awal-awal. Buat teman-teman yang di awal-awal masih baru kena nih anxiety nih, atau GER nih baru kena, terus di awal-awal itu mau langsung sembuh, nggak bisa. Kenapa gue bilang nggak bisa? Gue udah berapa kali coba dari awal, dari 1 bulan pertama gue coba. Waktu belajar tentang penyakit ini, gue pikir ini penyakit sepertinya bisa cepet hilangnya, bisa cepet kita lawannya. Ternyata salah. Semakin kita lawan akan semakin kuat hal-hal negatif yang ada di pikiran kita. Itu anxiety. Terus kedua orang anxiety itu apapun yang mereka lihat, baik kejadian yang terutama nih kejadian orang yang meninggal, mending skip aja. Kenapa gue bilang skip? Karena penyakit anxiety di awal-awal biasanya pengidapnya itu nyamain ke dirinya. Sebenarnya enggak, coy. Anxiety itu emang gejalanya 1001 sensasi. Jadi kalau kalian ngerasain anxiety, pasti deh semua utang-utang biar 5 rupiah pasti diingat. Dan selalu kepikiran mati. Kenapa dia kepikiran mati? Karena hal-hal negatif di dalam pikiran ini terlalu banyak, coy. Kenapa gue bilang begitu? Soalnya gue ngidap, gue rasa. Jadi kalau keluar rumah di awal-awal, ketika kita kita keluar rumah, selalu saya punya pikiran nih, ini pamitan terakhir gue nih sama bini nih. Ini pertemuan terakhir gue nih sama bini. Makanya kadang-kadang kalau kita habis gue dulu awal-awal tuh
masih habis jalan sama keluarga, habis have-fun. Ada satu ketika pasti lag di pikiran ini, ih, kalau nanti jadi tinggal kenangan, gue udah nggak ada, udah mati. Hilangin coy, mati itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusannya kita ini cuman bagaimana caranya ngilangin hal-hal negatif yang ada di pikiran kita. Dan ingat, orang anxiety di awal nggak boleh ngurung diri, karena gue terperangkap di awal-awal itu. Gue terperangkap pertama terlalu kebanyakan di rumah. Ternyata hal yang salah gue dapatin ketika gue harus di rumah coy. Harusnya kita berinteraksi sama orang banyak harusnya, meskipun kadang-kadang nafas kita pendek, terus kadang-kadang sesak itu datang apa, tapi itu udah resiko coy. Ketika kita kita mendapatkan penyakit ini, itu udah lumrah, hampir semua orang yang ngalamin seperti gitu. Makanya buat teman-teman yang lagi masih pikir, ini penyakit gua apa sih nih? Kok gua diperiksa normal-normal aja? Kok jantung gua normal-normal aja? Apa yang aneh? Yang aneh tuh pikiran kita yang bikin aneh. Makanya di konten di awal, kalau teman-teman langsung nonton di video saya kali ini, mending nonton yang sebelumnya deh. Gue udah cerita tentang pertama kali gue kena anxiety, gue udah jelasin tanggal berapa, terus di awal gue kena kenapa, semuanya kena kenapa. Intinya anxiety juga itu bukan karena GERD juga. Yang biasanya itu anxiety itu kecemasan yang berlebihan itu biasanya salah satu kita lagi merasakan traumatik, terus kita dalam keadaan kayak kehilangan, ya kan, kehilangan banget. Itu pasti muncul tuh keadaan-keadaan yang seperti begitu. Nah, ketika tubuh kita udah nggak mampu lagi maksudnya nggak mampu lagi lawan, antibodi kita ngelawan penyakit itu, akhirnya jadi numpuk di sini, hal-hal negatif numpuk. Akhirnya di awal-awal anxiety itu tenang aja, pokoknya tetap tenang, upayain yang di awal itu, upayain tetap berinteraksi, itu yang paling penting. Tetap berinteraksi meskipun kadang-kadang kita sesak. Normal kok. Gak usah takut masalah mati. Urusan mati itu perjanjian kita dengan Tuhan. Dan saya rasa setiap agama pun udah percaya dan setuju dengan apa yang saya bilang. Maksudnya tentang mati itu bukan kita yang takutin. Maksudnya urusan Tuhan. Yang urusan kita ini bagaimana caranya kita jadi orang benar, orang baik, orang berguna buat banyak orang. Intinya gue berbicara ini bicara yang dalam artian gue bukan psikiater yang pertama, terus gue bukan entrepreneur yang ketiga. Gue ini cuma manusia biasa coy yang kena penyakit anxiety. Jadi gue sama gue dengan pribadi gue nge-share video-video ini sebenarnya bukan konten gue banget ini yang tentang anxiety. Cuman gue kepikiran ternyata di dunia ini banyak juga ya anxiety ya. Banyak juga di vlog-vlog saya kemarin itu banyak orang yang nge-DM cari kontak saya, cari dia mau ketemu sama saya buat baikin dirinya. Apa sih maunya, bagaimana sih trik-triknya saya sampai bisa sembuh seperti sekarang. Nah, saya kenapa nggak ngelanjutin buat saya ngasih nomor pribadi, soalnya pertama saya ini sebenarnya di konten vlog ini bukan saya banget, maksudnya dalam artian bukan fashion saya. Saya ngangkat video ini karena pertama saya care sama penderita anxiety. Saya mau berbagi dengan penderita anxiety. Ternyata di dunia ini banyak banget coy, banyak banget yang dapat itu anxiety. Alhamdulillah juga ada beberapa orang yang kebetulan teman dekat juga, yang alhamdulillah semenjak ketemu dengan saya lewat metode saya suges ke dia, alhamdulillah udah 5 yang berhasil. Tapi bukan sembuh, berhasil, maksudnya menurunin tingkat dari 1001 sensasi itu, alhamdulillah. Jadi dia udah pada siap, udah bekalnya udah ada nih, maksudnya dalam artian dia udah, ketika dia berperang dengan anxiety ini, dia udah tahu celahnya. Kalau ketika dia datang sesak, udah biasa nih sesak. Terus sakit yang di kayak rasanya kayak gue jantungan nih, udah biasa. Kita ini udah jantungan nih, di punggung belakang udah biasa,
Di bagian ginjal udah biasa. Yang tidak biasa dan sangat gue nggak rekomendasiin ketika teman-teman di luar sana sama-samain derita tubuhnya itu dengan penyakit luar. Nah, itu yang berbeda. Kenapa gue bilang kita ini udah periksa, udah check up, normal semuanya. Nah, yang buat sesak itu siapa? Beda kalau orang yang penyakitan ya kan, kayak jantung, asma itu kan udah melalui cek segala macam. Nah, kita ini bukan dokter, coy. Yang ketika saat sesak, sakit di daerah jantung, kita terus memvonis diri kita bilang ini kita jantung, ini gue sesak. Kita bukan dokter, coy. Dan untuk memastikan kita kena penyakit itu ya ada bisa check up satu tubuh. Nah, kalau memang nggak ada, fan aja tubuh kalian. Nah, sebaiknya ke psikiater atau nonton vlog-vlog gua. Pokoknya mudah-mudahan teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu lah. Biar gue tambah semangat lagi buat bikin konten-konten tentang anxiety. Kalau kalian setuju silahkan komen di bawah sini buat ngelanjutin ini. Kalau memang nggak ada komen-komen lagi, gue stopin di konten vlog kali ini. Gue kembali ke fashion gue, review otomotif. Dan kalau memang teman-teman masih butuhin konten-konten ini, gue siap membantu teman-teman buat sembuh. Ya, minta maaf buat teman-teman yang sempat ngencari IG pribadi saya, terus nge-DM gue belum sempat balas, terus yang minta nomor kontak saya, minta maaf juga. Soalnya kontak itu privasi bagi saya. Di sini cuman teman-teman, saya cuman bisa bantu lewat YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Semangat lawan anxiety-nya. Kita sama-sama sehat kembali, ceria kembali seperti semula. Bisa kok kalian sembuh. Oke? Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.